Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martil Adli. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Manajemen Informatika. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk UTS saya, di mana ini UTS dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di video ini saya akan menjelaskan 5 slide yang telah diberikan dan setelah saya pelajari. Di slide pertama kita belajar tentang konsep algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun ciri-ciri algoritma yang baik, yang pertama adalah terstruktur, yang kedua terbatas, yang ketiga memiliki masukan atau input, yang keempat menghasilkan keluaran atau output, yang terakhir efektif dan efisien. Selanjutnya adalah cara menyajikan algoritma. Yang pertama itu ada narasi, yaitu menyajikan suatu algoritma atau urutan langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Yang kedua ada pseudocode, yaitu representasi informal dari sebuah algoritma yang menggunakan kombinasi bahasa alami dan notasi terstruktur yang menyerupai kode pemrograman. Yang terakhir ada flowchart, yaitu cara untuk mempresentasikan sebuah algoritma menggunakan diagram atau bagan alir yang terdiri dari simbol-simbol grafis. Lanjut di slide kedua, kita belajar tentang jenis-jenis algoritma. Yang pertama ada algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang memiliki struktur runtunan, di mana setiap langkah atau instruksi dieksekusi secara berurutan satu persatu dari awal hingga akhir tanpa percabangan atau perulangan. Yang kedua ada algoritma percabangan. Algoritma percabangan adalah algoritma yang memungkinkan program membuat keputusan dan menjalankan tindakan berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga ada algoritma perulangan. Algoritma perulangan adalah algoritma yang memiliki struktur yang memungkinkan satu atau beberapa instruksi dijalankan berulang kali selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Selanjutnya ada jenis algoritma percabangan. Yang pertama ada algoritma percabangan sederhana atau if. Algoritma ini memungkinkan program untuk menjalankan suatu perintah atau blok kode hanya jika sebuah kondisi tertentu terpenuhi. Kedua ada algoritma percabangan majemuk, if, then, else, if. Algoritma ini adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk membuat serangkaian keputusan berdasarkan lebih dari dua kondisi yang berbeda. Yang ketiga ada algoritma percabangan dua atau if, then, else. Algoritma ini adalah struktur kontrol yang memungkinkan program untuk memilih salah satu dari dua jalur eksekusi yang berbeda berdasarkan hasil evaluasi suatu kondisi. Selanjutnya ada algoritma bersarang. Algoritma bersarang atau nested algorithms adalah algoritma yang memiliki satu struktur kontrol seperti percabangan atau perulangan yang terletak di dalam struktur kontrol lain yang sejenis. Selanjutnya jenis-jenis algoritma perulangan. Yang pertama ada algoritma perulangan for. Algoritma ini adalah struktur kontrol yang sering digunakan ketika Anda tahu persis berapa kali Anda ingin mengulang suatu proses. Yang kedua ada algoritma perulangan while. Algoritma ini adalah struktur kontrol yang memungkinkan serangkaian instruksi dijalankan berulang kali selama sebuah kondisi ditentukan bernilai benar. Yang ketiga, algoritma perulangan do while. Algoritma ini adalah jenis perulangan yang akan mengeksekusi blok kode minimal satu kali sebelum mengevaluasi kondisi. Selanjutnya di slide ketiga kita belajar tentang tahapan merancang algoritma. Secara umum ada 6 tahapan merancang algoritma. Yang pertama adalah memahami masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga menyusun algoritma, yang keempat mengimplementasikan algoritma, yang kelima menguji dan mengevaluasi algoritma, dan yang terakhir mendokumentasikan algoritma. Yang pertama ada memahami masalah. Memahami masalah dalam proses algoritma adalah proses menganalisis dan mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan agar solusi yang dibuat benar, efisien, dan sesuai tujuan. Yang kedua, menganalisis masalah. Menganalisis masalah dalam algoritma adalah proses memahami secara mendalam isi, tujuan, dan batasan masalah sebelum menyusun langkah-langkah penyelesaian. Yang ketiga adalah menyusun algoritma. Menyusun algoritma adalah proses membuat langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah dari awal hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang keempat adalah mengimplementasikan algoritma. Contohnya dalam kode C++ bisa dilihat dari gambar tersebut. Yang
kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Menguji dan mengevaluasi algoritma adalah proses untuk memeriksa apakah algoritma yang dibuat sudah benar, efisien, dan menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Yang keenam, mendokumentasikan algoritma. Mendokumentasikan algoritma adalah kegiatan menuliskan, menyimpan, dan menjelaskan hasil rancangan algoritma secara sistematis agar mudah dipahami, digunakan, dan diperbaiki di kemudian hari. Selanjutnya, di slide keempat kita belajar tentang struktur dasar pemrograman. Yang pertama ada pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode program agar komputer dapat melakukan tugas tertentu sesuai perintah. Yang kedua ada evaluasi imperatif programming. Yang pertama ada procedural programming, yaitu pemrograman yang berdasarkan pada konsep prosedur atau fungsi. Yang kedua, struktur programming, program yang menyusun program menjadi bagian-bagian kecil dan teratur. Yang ketiga ada object oriented programming, yaitu pemrograman yang berfokus pada objek, yaitu gabungan antara data, atribut, dan fungsi atau metode. Yang keempat, event driven programming, yaitu pemrograman yang dimana alur program dikendalikan oleh event seperti klik, input, atau sinyal. Yang kelima ada concurrent dan parallel programming, yaitu menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, secara bergantian, dan sebenarnya. Yang terakhir ada multi paradigm imperatif, yaitu sebuah bahasa atau program yang bisa menggunakan lebih dari satu gaya pemrograman secara bersamaan, yaitu imperatif dan deklaratif. Yang ketiga ada program terstruktur. Program terstruktur adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah ke dalam bentuk program komputer yang teratur, logis, dan mudah dipahami. Contohnya bisa Anda lihat di gambar berikut. Dan di slide terakhir kita mempelajari tentang alur kontrol C++. Di sini kita mempelajari jenis-jenis alur kontrol C++. Yang pertama ada sequential, yang kedua ada selection, yang keempat ada iteration, dan yang terakhir ada jump. Yang pertama ada sequential, yaitu struktur urutan adalah alur eksekusi program yang berjalan dari atas ke bawah. Contohnya bisa dilihat dari gambar berikut. Yang kedua ada selection, yaitu struktur percabangan adalah alur kontrol program yang memungkinkan komputer membuat putusan berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya bisa dilihat dari gambar berikut. Yang ketiga ada iteration. Iteration atau struktur perulangan adalah proses menjalankan suatu blok perintah berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan yang terakhir ada jump, yaitu mengubah alur eksekusi program secara langsung dengan melompat ke bagian tertentu. Contohnya bisa Anda lihat di gambar berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Thank you yang sudah sampai akhir. See you semuanya.